Sebuah ruko berlantai 3 di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis malam terbakar hebat. Hingga Jumat dini hari, petugas damkar masih melakukan upaya pemadaman. Dan pagi ini dikabarkan ada 7 orang yang menjadi korban kebakaran tersebut. Api membakar toko bingkai yang berada di Jalan Mampang Perapatan Raya, Jakarta Selatan. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api pada bangunan 5 lantai itu. Banyaknya material yang mudah terbakar sempat menjadi kendala proses pemadaman. Sebelum terjadi kebakaran, terjadi ledakan pada toko bingkai berlantai 4 dan dalam kejadian ini disinyalir ada 7 korban terjebak. Sebanyak 24 unit mobil kebakaran dikerahkan dalam proses pemadaman ini. Upaya pemadaman petugas juga mengerahkan Bronto Skylift. Hal ini dikarenakan dipastikan seluruh bangunan yang terdiri dari 5 lantai tersebut dilalap si jago merah. Dari peristiwa tersebut dikabarkan ada 7 orang yang terjebak di dalam ruko. Mereka merupakan karyawan. Untuk sementara kan kita pakai Bronto Skylight tadi, kita udah serang dari luar. Nah, ternyata memang api itu sudah sampai ke titik basement. Ternyata ada bangunan basement di dalam itu. Nah, maka kita sekarang Brontonya kita stop dulu untuk penyerangan dari luar, tapi kita masuk ke dalam. Untuk info korban, Pak? Ya, hingga saat ini, Pak. Kalau informasi yang kita dapat ada, cuman kita belum pastikan karena kita belum dapat ada korban atau tidak gitu. Untuk jumlahnya, Pak, kira-kira tahu, Pak? Kalau jumlah informasinya sementara kita dengar informasi ada 7 orang. Di dalam bangunan itu, Pak? Di dalam bangunan, tapi itu kita harus pastikan dulu sampai betul atau tidak, karena kan ada informasi lain ya kita nggak tahu. Mendapat informasi dari petugas yang masih menyisir di dalam, di lantai 2 sudah ditemukan di dalam satu ruangan terdapat 7 korban lainnya dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini petugas masih berupaya untuk mengevakuasi karena situasi bangunan masih belum aman baik bagi petugas ataupun korban yang akan dievakuasi. Untuk korban yang meninggal sendiri ini terdiri dari karyawan atau pemilik atau bagaimana, Pak? Berdasarkan keterangan dari pemilik ataupun saksi-saksi yang kemarin sudah kami lakukan wawancara, korban yang 7 orang ada di dalam ini masih keluarga dari pemilik. Terdapat 2 anak di dalamnya, 1 orang tua, kemudian ada 3 ART. Ya, pemirsa, dan untuk mengupdate bagaimana kondisi dan juga proses evakuasi dari para korban, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, Yulinda Tridewi, langsung dari tempat kejadian. Yulinda, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi, Vera dan juga pemirsa TV One. Memang saat ini kondisi terkini di toko Saudara Frame ataupun toko yang menjual frame di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ini terpantau masih dilakukannya penyisiran ataupun pendinginan oleh tim Sudin Gul Kamrat Jakarta Selatan untuk mengetahui apakah ada titik api yang masih tersisa. Dan terpantau juga tadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ini sudah sebanyak 7 korban meninggal dunia dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi atas penyebab ataupun atas kondisi dari korban meninggal dunia tersebut. Dan suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan ini menerima informasi memang toko bingkai ini terbakar sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Dan api memang baru berhasil dipadamkan pada pukul 6 pagi tadi. Dan total ataupun selama 10 jam ini petugas pemadam kebakaran ini bersikeras untuk memadamkan api di Saudara Frame di toko frame nomor 32, dan memang terlihat kondisi di sini juga banyak sekali material-material yang terbakar. Adapun kayu dan juga lukisan serta frame ini mengalami kerugian. Namun juga tadi Kapolsek dari Mampang Perapatan sendiri ini menjelaskan bahwa belum ada pasti penyebab dari kejadian kebakaran ini. Namun di keterangannya tadi juga memang di basement di Saudara Frame ini ada banyak sekali bahan yang mudah terbakar sehingga memang menjadi pemicu dari kebakaran ini, diduga menjadi pemicu dari kebakaran ini. Dan
Adapun juga sebanyak 31 mobil unit pemadam kebakaran ini dengan 100 personel dikerahkan untuk memadamkan api di Saudara Frame ini. Dan memang jika dilihat di sini masih ada asap yang mengebul dari atas. Dan kalau kita lihat ini memang dari toko ini sendiri ataupun dari bangunan ini sendiri ini terdapat 5 lantai, di mana di bawah sendiri merupakan basement dan di yang kedua ini merupakan tokonya, dan di atas ini kita belum bisa memastikan karena belum ada keterangan pasti dari pihak Gulkamrat ataupun kepolisian ataupun stakeholder yang terlibat ataupun yang melakukan penyisiran di dalam kejadian atau di tempat kejadian perkara pada hari ini. Sementara Vena, demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Ya, Yulinda, bagaimana dengan proses evakuasi para korban? Sebelumnya memang ada yang mengatakan bahwa ada 7 korban meninggal dunia, ada juga korban luka-luka. Apakah sampai saat ini masih terus dilakukan proses evakuasi pencarian korban yang masih tersisa di lokasi kejadian? Ya, Vena, untuk korban yang meninggal dunia ini memang sudah dievakuasi pada pukul 7:30 tadi pagi barusan ini. Dan memang 7 korban ini itu teridentifikasi dari 5 dewasa, 1 anak dan 1 balita. Dan ke-7 korban ini memang sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Dan bagi untuk 5 korban lainnya ini yang mengalami luka-luka ringan pada bagian tubuhnya memang sudah dilakukan evakuasi ataupun dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Perapatan sendiri. Dan juga tadi sempat kita bertanya pada Kapolsek Kapolsek dari Mampang Perapatan ini, memang adapun penyebab dari kejadian kebakaran ini pun karena ledakan dari kompresor diduga. Pastinya belum bisa diinformasikan, namun diduga dari ledakan kompresor lalu menyambar ke titik-titik ataupun ke bahan-bahan yang mudah terbakar sehingga menyebabkan 7 korban meninggal dunia dan juga 5 luka-luka. Sementara Vena, kembalikan di studio. Ya, apakah juga sudah diketahui mengenai identitas dari para korban ini? Apakah merupakan pekerja ataupun pembeli? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai hal ini, Yulinda? Mengenai informasi identifikasi dari ke-7 korban ini memang belum dapat kami informasikan karena pihak kepolisian juga masih belum mampu atau belum memberikan keterangan pasti apakah memang 7 korban ini merupakan keluarga ataupun owner dari pemilik toko Saudara Frame ini. Begitu, Vena. Oke. Lokasi dari toko bingkai ini kan ada beberapa lantai, Yulinda. Apakah juga sudah ada informasi yang disampaikan oleh pihak petugas di sana? Di mana saja ditemukannya para korban ini sebelum pada akhirnya dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit? Memang sempat tadi kami berbincang dengan Sudin Gulkamrat Jakarta Selatan ini, mereka masih belum bisa mengidentifikasi di mana memang ditemukannya 7 korban ini. Namun tadi juga sempat kami bertanya bahwa memang dari 5 lantai dari basement hingga toko ataupun dari atas sendiri ini ditemukannya di lantai ketiga setelah dari toko ini, dan memang kita belum bisa menginformasikan apakah itu tempat beristirahat ataupun tempat dari rumah dari pemilik sendiri. Begitu, Vena. Dan juga tadi sempat dari semalam ini memang lalu lintas dari jalan Mampang Perapatan ini ditutup di depan toko Saudara Frame ini karena mengingat bahwa dari nampaknya di sini memang masih banyak pemadam kebakaran yang mobilnya masih terparkir di sini karena sedang dilakukan penyusuran, sehingga memang lalu lintas di jalanan di depan Saudara Frame ini masih terus ditutup. Sementara demikian, Vena. Oke, Yulinda, ini kami masih melihat masih ada proses yang dilakukan ya sampai saat ini petugas di belakang Anda. Mungkin Anda bisa memberikan gambaran seperti apa yang dilakukan oleh petugas saat ini, dan apakah juga mungkin bisa bertanya kepada petugas di sana yang tengah dilakukan dan informasi-informasi lain yang mungkin bisa Anda temukan. Silakan, Yulinda. Iya, Vena, memang di sini petugas dari pemadam kebakaran ini masih melakukan penyisiran melihat bahwa apakah ada kemungkinan api yang masih ada. Dan memang seperti yang kami informasikan tadi, sempat juga pada saat setelah kebakaran ini, kan kebakaran terjadi pada pukul 7:30 malam. Nah, setelah itu pada saat pukul 11:30 malam tadi memang sempat mengecil api, namun belum padam. Dan kembali besar ini pada pukul 00:40 waktu Indonesia Barat. Dan memang kita
akan mencari siapa di sini yang nantinya akan bisa memberikan keterangan mengenai bagaimana proses penyisiran ini. Kita akan langsung menunggu dari pihak Gulkamra sendiri untuk memberikan keterangan, karena memang sempat kami bertanya tadi, proses ini masih penyisiran karena masih takutnya ataupun dikhawatirkan ini ada dari api yang masih belum padam. Begitu Vena, untuk wawancara sendiri kami masih menunggu pihak terkait untuk memberikan keterangan, karena seperti yang bisa dilihat di belakang ini memang para pemadam kebakaran ini masih terus sedang beraktivitas. Kami menakutkan memang tidak boleh untuk mewawancarai sampai saat ini, dan nanti setelah memang bisa kami wawancarai, kami akan terus menggali informasi mengenai kebakaran ini. Sementara Vena, kembali ke Anda di studio. Baik, kami tunggu informasi terbaru dari Anda. Terima kasih Yulinda, tetap jaga keselamatan Anda. Selamat kembali bertugas.